Baik, materi pertama yaitu persekutuan. Persekutuan merupakan jalinan kerjasama antara dua orang atau lebih yang disebut sebagai sekutu untuk menjalankan kegiatan usaha. Di Indonesia dikenal dua jenis persekutuan, yaitu persekutuan berupa firma dan persekutuan komanditer. Jika persekutuan dijalani dalam bentuk firma, maka setiap sekutu memiliki tanggung jawab renteng. Sedangkan dalam persekutuan komanditer, yang membedakan dengan firma adalah tidak seluruh sekutu bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita oleh persekutuan. Namun, beberapa sekutu yang tanggung jawabnya dibatasi pada jumlah harta yang diberikan kepada persekutuan. Menurut KUH Per pasal 1618, persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha agar memperoleh keuntungan dari persekutuan. Deskripsi lengkap tentang kewenangan serta kewajiban sekutu atau partner dengan sekutu yang lain serta kreditur persekutuan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Per dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Selanjutnya, pembentukan persekutuan. Terdapat dua cara persekutuan dalam melakukan pembentukan, yaitu yang pertama mendirikan perusahaan baru, dan yang kedua adalah perusahaan perseorangan menjadi persekutuan. Jadi, semula sudah ada perusahaan perseorangan, namun kemudian menjadi persekutuan. Dan dalam pendiriannya, persekutuan ini dapat disepakati dengan cara informal dan formal. Untuk cara informal, seperti kesepakatan hanya dengan berjabat tangan, atau formal dengan membuat akta pendirian persekutuan sebagai keterikatan di atas kertas antara kedua belah pihak. Selanjutnya, karakteristik utama lainnya dari persekutuan. KUH Per dan KUHD mengatur semua pembentukan persekutuan di Indonesia. Komponen isi dari KUH Per dan KUHD yang berkaitan dengan persekutuan yaitu perjanjian persekutuan, persekutuan sebagai entitas terpisah, sekutu dalam agen persekutuan, kewajiban sekutu dalam kewajiban bersama, hak dan kewajiban sekutu, kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan, dan pengunduran diri sekutu. Selanjutnya itu bentuk-bentuk persekutuan terbatas, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama limited partnership atau persekutuan terbatas, dan yang kedua liability partnership atau persekutuan dengan kewajiban terbatas. Dalam limited partnership atau persekutuan terbatas, memungkinkan adanya tanggung jawab pribadi atas seluruh kewajiban yang timbul dari persekutuan. Terdapat setidaknya satu atau lebih sekutu terbatas dan sekutu umum, dan tanggung jawab secara personal atas kewajiban persekutuan, dan memiliki tanggung jawab manajemen diemban oleh sekutu umum. Selanjutnya itu liability partnership. Bentuk persekutuan ini tidak mengenal sekutu umum dan sekutu terbatas, maka hanya ada sekutu umum di mana tiap-tiap sekutu memiliki hak dan kewajiban, akan tetapi dengan kewajiban hukum terbatas. Sekutu tidak bertanggung jawab secara personal atau kewajiban persekutuan pada LLP. Selanjutnya akuntansi untuk pembentukan persekutuan. Persekutuan dalam akuntansinya harus ada pemisahan yang jelas antara kontribusi modal serta pinjaman yang diberikan oleh sekutu. Jika terdapat pinjaman dari salah satu sekutu kepada persekutuan, maka harus diatur dengan bukti tertulis atau dokumen lain yang secara legal dapat dibuktikan. Selanjutnya yaitu cara pembentukan persekutuan. Bergabungnya sekutu ke dalam persekutuan mengakibatkan sekutu wajib melakukan penyetoran berupa kas maupun non-kas sehingga akan timbul dua kondisi sebagai berikut. Yang pertama, modal diakui sama dengan jumlah setoran. Yang kedua, modal diakui tidak sama dengan jumlah setoran. Jika hal ini terjadi, maka dapat diakui adanya bonus atau diakui adanya goodwill. Selanjutnya yaitu setoran modal sekutu. Yang pertama yaitu investasi awal persekutuan. Sebagai ilustrasi, pada 1 Januari 2019, Fatur dan Dimas melakukan kesepakatan untuk melakukan pembukaan usaha bersama dalam bentuk persekutuan. Fatur dan Dimas akan melakukan transfer modal awal dalam bentuk uang kas senilai masing-masing 800.000 dan 750.000. Maka, jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah kas pada modal Fatur senilai 800.000, lalu untuk Dimas, kas pada modal Dimas 750.000. Yang B. Setoran modal berupa aktiva non-kas. Persekutuan dapat melakukan penyetoran modal berupa aktiva non-kas seperti persediaan, mesin, gedung, dan sebagainya. Apabila terjadi penyetoran modal dalam bentuk aset non-kas, maka aset non-kas tersebut diakui sebesar harga pasar atau bukan harga perolehan dan bukan nilai buku. Contoh ilustrasinya itu Fatur adalah pemilik tunggal atas perusahaan yang didirikannya, di mana perusahaan berkembang dalam kegiatan di bidang komputer untuk perangkat lunak. Berikut adalah saldo pada tanggal 31 Desember 2020. Selanjutnya, Fatur membentuk persekutuan dengan Dimas yang berkontribusi uang sebesar 10 juta rupiah untuk sepertiga kepemilikan modal. Bisnis Fatur telah diaudit dan dinilai aset netonya. Hasilnya menyatakan bahwa liabilitas tidak tercatat sebesar 1 juta. Persediaan memiliki nilai pasar sebesar 9 juta dan nilai wajar peralatan sebesar 19 juta. Persekutuan Fatur dan Dimas mengambil alih semua usaha Fatur dan menganggap sebagai utang. Maka pencatatan atas kontribusi awal adalah kas 13 juta, persediaan 9 juta, peralatan 19 juta, liabilitas 11 juta, modal Fatur 20 juta, modal Dimas 10 juta. Yang C. Pencatatan investasi awal dengan menggunakan pendekatan goodwill. Jika jumlah modal yang disetorkan nilainya tidak sama, maka akan ada permasalahan yang muncul akibat kesepakatan sekutu dalam pembagian modal dengan persentase yang berbeda. D. Investasi tambahan dan penarikan modal. Investasi tambahan serta penarikan modal ini dicatat pada sisi debit dan kredit langsung ke rekening modal sekutu. Misalnya dengan menggunakan contoh sebelumnya dengan mengabaikan nilai penyetoran modal non-tunai.
Fatur memberikan investasi tambahan sebesar 150.000, maka jurnalnya adalah kas 150.000, modal Fatur 150.000. Jika Fatur melakukan pengambilan modal 20.000, maka jurnalnya adalah modal Fatur 20.000, kas 20.000 untuk mencatat penarikan modal Fatur. 9. Perubahan keanggotaan persekutuan. Perubahan susunan keanggotaan pada 9. Perubahan keanggotaan persekutuan. Perubahan susunan keanggotaan pada suatu persekutuan dapat terjadi sebagai akibat dari adanya penambahan sekutu baru ataupun berhentinya sekutu saat ini. Berhentinya seorang sekutu akan menyebabkan bubarnya persekutuan secara hukum. Berikut terjadinya pembubaran sekutu. Yang pertama yaitu sekutu baru membeli hak kepemilikan. Dalam kasus ini, konsep yang seringkali digunakan adalah nilai buku. Nilai buku dalam persekutuan merupakan jumlah modal yang berasal dari selisih aset dan kewajiban. Yang kedua penyebabnya yaitu perusahaan perorangan menjadi persekutuan. Perusahaan perseorangan sudah terbentuk oleh salah satu sekutu yang hendak mendirikan persekutuan. Sekutu yang mempunyai perusahaan perseorangan tersebut melakukan penyetoran modal perusahaan perseorangan yang dimiliki sebagai modal ke persekutuan. Dalam melakukan penyetoran atas seluruh modal yang dimiliki atau dapat juga dengan melakukan pengurangan dan penambahan aktiva tertentu. Persekutuan melalui cara ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama meneruskan buku lama. Persekutuan melanjutkan buku yang sebelumnya digunakan oleh perusahaan dengan melakukan penyesuaian terhadap nilai buku lama dengan nilai pasar yang telah disepakati. Yang kedua menggunakan buku baru. Dalam metode ini, perusahaan perorangan melakukan penutupan bukunya terlebih dahulu dengan cara melakukan pendebitan atas rekening-rekening uang dan modal serta mengkredit rekening-rekening aktiva. Kemudian persekutuan mencatat setoran modal berupa kekayaan berupa perseorangan yang disetorkan berdasarkan nilai pasar atau nilai yang disepakati. Perusahaan perseorangan menjadi persekutuan. Pembentukan persekutuan melalui cara ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama, meneruskan buku lama. Dan metode ini, persekutuan melanjutkan buku yang sebelumnya digunakan oleh perusahaan dengan melakukan penyesuaian terhadap nilai buku lama dengan nilai pasar yang telah disepakati. Selisih antara buku lama dengan nilai yang disepakati dilakukan pemindahan ke rekening modal sekutu bersangkutan. Yang kedua yaitu menggunakan buku baru. Dalam metode ini, perusahaan perseorangan melakukan penutupan bukunya terlebih dahulu dengan cara melakukan pendebitan atas rekening-rekening utang dan modal, serta mengkredit rekening-rekening aktiva. Kemudian, persekutuan mencatat setoran modal berupa kekayaan perusahaan perseorangan yang disetorkan berdasarkan nilai pasar atau nilai yang telah disepakati. Selain itu juga mencatat setoran sekutu lain. Untuk ilustrasinya adalah sebagai berikut. Adam dan Barney sepakat untuk secara bersama membentuk persekutuan. Perusahaan yang sudah berjalan sebelumnya dimiliki oleh Adam, Barney ingin berkontribusi modal dengan persekutuan sebesar 100 juta rupiah. Berikut adalah posisi laporan keuangan Adam sebelum terbentuknya persekutuan. Laporan keuangannya yaitu untuk kas yaitu sebesar 64.800, piutang dagang 80 juta, cadangan kerugian piutang 4.800, persediaan 85.600, supplies kantor 6.400, peralatan kantor 48 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan kantor yaitu 22.400, sehingga memperoleh total aset sebesar 257.600.000 rupiah. Untuk utang dagang yaitu 96 juta dan modal Adam yaitu 161.600.000 rupiah. Dengan total utang dan modal yaitu 257.600.000 rupiah. Selanjutnya adalah Mr. Adam dan Mr. Barney bersepakat untuk membentuk persekutuan, di mana terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Mr. Barney untuk melakukan perubahan dalam laporan posisi keuangan neraca tanggal 31 Desember 2020 yang telah dilaporkan sebelumnya yaitu yang pertama, uang kas seluruhnya diambil oleh Mr. Adam. Yang kedua, penghapusan piutang dagang senilai 40 juta rupiah dan cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 4% dari saldo piutang yang baru. Yang ketiga, perusahaan barang dagang nilainya menjadi 106.400.000 rupiah, di mana sebelumnya dinilai dengan dasar harga pokok. Saat ini ditentukan dengan menggunakan metode LIFO atas dasar harga pasar. Yang keempat, nilai pengganti dari mebel dan alat-alat kantor adalah sebesar 60 juta rupiah, yang kemudian disusutkan sebesar 50% nilai 30 juta rupiah. Yang kelima, pemberian goodwill kepada Mr. Adam atas reputasi yang telah dibangun dari usahanya senilai 40 juta rupiah. Maka, untuk pembentukan persekutuan baru dengan melanjutkan buku lama atau buku-buku perusahaan terlebih dahulu, dilakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, melanjutkan pencatatan sebelumnya melakukan penyesuaian atas nilai yang telah disepakati sebagai berikut. Dalam debit, cadangan kerugian piutang sebesar Rp1.760.000, persediaan barang dagang Rp20.800.000, akumulasi penyusutan peralatan Rp22.400.000, goodwill yaitu Rp40 juta. Untuk akun kredit, piutang dagang yaitu Rp4 juta, mebel dan peralatan kantor Rp18 juta, modal Mr. Adam yaitu Rp62.960.000. Yang kedua, melakukan pencatatan atas kontribusi modal yang diberikan oleh Mr. Barney. Kasnya yaitu sebesar Rp100 juta dan modal Mr. Barney yaitu Rp100 juta. Yang ketiga, melakukan pencatatan atas penarikan uang kas oleh Mr. Adam. Debit modal Mr. Adam yaitu Rp64.800.000,
dan kasnya yaitu Rp64.800.000. Selanjutnya adalah pembentukan persekutuan dilakukan dengan membuat buku baru atau membuka buku baru sendiri. Berikut tahapan pencatatannya. Yang pertama, melakukan pencatatan atas kekayaan bersih sebagai kontribusi modal Mr. Adam kepada persekutuan. Dengan debit piutang dagang sebesar Rp76 juta, persediaan barang dagangan Rp106.400.000, supplies yaitu Rp6.400.000, mobil dan peralatan kantor Rp30 juta, goodwill yaitu Rp40 juta, dan dengan kredit cadangan kerugian piutang yaitu Rp3.040.000, utang dagang Rp96 juta, sehingga memperoleh modal Mr. Adam yaitu Rp159.760.000. Yang kedua yaitu melakukan pencatatan atas kontribusi modal Mr. Barney. Debit modal Mr. Barney yaitu Rp100 juta, kemudian dikreditkan menjadi kas Rp100 juta, sehingga memperoleh laporan posisi keuangan persekutuan A dan B, yaitu kas Rp100 juta, piutang dagang Rp76 juta, cadangan kerugian piutang yaitu Rp3.040.000, persediaan Rp106.400.000, supply set Rp6.400.000, mebel dan peralatan kantor yaitu Rp30 juta, dan goodwill Rp40 juta, hingga memperoleh total aset yaitu Rp355.760.000. Kemudian untuk utang dagang yaitu Rp96 juta, modal Adam yaitu Rp159.760.000, dan modal Barney yaitu Rp100 juta, sehingga memperoleh total utang dan modal yaitu Rp355.760.000.